Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Qala Allah ta'ala fi kitabihil aziz. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'ani falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarsudun. Shadaqallahul adzim. Hadirin shaimin dan shaimat yang dirahmati Allah, pada malam hari ini adalah malam yang ke-22. Betul Bapak ya? Artinya ini kita sudah memasuki 10 hari terakhir di bulan Ramadan. Ini hari-hari atau malam-malam yang benar-benar sangat luar biasa. Dan oleh karena itu izinkan kami menyampaikan yang dalam waktu singkat ini beberapa kiat yang harus kita manfaatkan malam-malam Lailatul Qadar. Wallahu alam seperti apa Lailatul Qadar, penjelasan telah banyak disampaikan di medsos maupun oleh para alim ulama. Kepastiannya seperti apa datangnya Lailatul Qadar itu memang sungguh sangat relatif. Artinya mau dibikin konkret itu susah. Namun walaupun demikian kita tidak boleh kemudian pesimis bahwa itu adalah memang janji Allah. Seperti apa wujudnya itulah keinginan manusiawi. Padahal sesungguhnya itu segala macamnya adalah merupakan hal yang sangat gaib. Jadi kalau kita mau minta yang konkret itu kayaknya agak repot gitu ya. Hadirin yang dirahmati Allah, paling tidak dalam surat Al-Baqarah 186 yang tadi saya bacakan adalah itu bagaimana janji Allah kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika hamba-hambaku bertanya kepadamu wahai Muhammad tentang aku, maka jawablah bahwa aku adalah dekat. Ini janji Allah kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika kita ini bertanya sejauh mana jarak antara kita dengan Allah, sesungguhnya Allah itu dekat. Allah akan menjawab semua doa-doa kita ketika doa itu memang ditujukan kepada Allah. Ini doa itu harus ditujukan kepada Allah dan orang tersebut harus beriman kepada Allah, dan juga orang tersebut harus di dalam keadaan kebenaran. Jadi tidak boleh kita ini miring-miring, harus lurus lempeng. Sebagai konsekuensi ketika setiap hari kita menyatakan ihdinas siratal mustaqim, tunjukkanlah kepada kami ya Allah jalanmu yang lurus. Oleh karena itu marilah kita manfaatkan malam-malam yang indah ini untuk bermunajat kepada Allah, terutama ibu-ibu, karena doanya ibu itu termasuk doa yang mustajab. Ya, ibu-ibu ada di atas? Ya, insya Allah. Jadi doanya ibu-ibu ini masya Allah mustajab. Siapa sih manusia ini yang nggak punya masalah? Semuanya punya masalah. Orang yang paling berjaya sekalipun seperti Fir'aun laknatullah penuh dengan masalah yang akhirnya juga meninggalnya malah di lautan. Nah kita ini apa sih? Kita ini hamba sahaya yang betul-betul mustad'afin dari segala macam hal. Oleh karena itu tentunya kita banyak masalah. Dekatkanlah diri kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan cara apa? Dengan berdoa. Ketika enggak berdoa, kita harus bibir kita hiasi dengan tasbih,
tahmid, tahlil, takbir. Masya Allah. Ya, tasbih, tahmid, tahlil, takbir. Jadi yang biasa kita zikirkan, apakah itu zahir, ya, subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar, subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar, ataupun fil qalbi, hati kita harus didekatkan kepada Allah melalui zikir-zikir itu. Oleh karena itu di dalam Al-Qur'anul Karim Allah itu menyampaikan beberapa guidance kepada kita. Ya ayyuhalladzina amanu. Jadi yang diseru sudah, wahai orang-orang yang beriman. Mudah-mudahan kita ini termasuk yang diseru itu. Karena kita juga sudah berpuasa, yang diseru orang yang beriman. Kalau masih manusia biasa, yang diseru ya ayyuhan nas. Yang ujungnya supaya bertakwa. Tapi bagaimana mau bertakwa? Namanya juga masih manusia awam. Untung kita ini sudah banyak guru-guru kepada kita yang mengajari kita bagaimana kita mengenal Allah, bagaimana kita mengenal Rasulullah, bagaimana kita tahu agama-agama lain yang berserakan di dunia ini. Masya Allah, bagaimana kepercayaan-kepercayaan, budaya-budaya setempat yang dapat mempengaruhi daripada nilai-nilai akidah kita. Oleh karena itu hadirin yang dirahmati Allah, barangkali perlu juga kita renungkan bagaimana di dalam surat Al-Baqarah 153, Al-Baqarah 40. Ya ayyuhalladzina amanu sta'inu bis-sabri was-shalah innallaha ma'as-sabirin. Wahai orang-orang yang beriman, minta tolonglah kepadaku dengan sabar dan sholat. Sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang sabar. Jadi di sini ternyata ada tambahan, berdoa harus dengan sabar dan sholat. Karena sholat itu sendiri intinya adalah doa. Inti sholat itu adalah doa. Bagaimana kita berhubungan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana dengan sabar? Nah ini Bapak Ibu sekalian, sabar kadang-kadang akhirnya menjadi olok-olokan sesama kita. Yang sabar dong, yang sabar siapa sih? Kamu, Masya Allah. Sabar menjadi bahan ejekan, seolah-olah dia tidak sabar dan dia menuduh kita balik tidak sabar. Lu sabar itu apa? Nah ini kita orang Indonesia, namanya takwa, namanya sabar, namanya takwal, namanya ikhlas, belum selesai. Bahkan bisa jadi orang berolok-olok dengan kata-kata itu karena pemahaman kita belum selesai. Masya Allah. Di ayat lain yang surat Al-Baqarah tadi jelas langsung wasta'inu bis-sabri was-shalah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashiin. Masya Allah. Jadi Al-Quran itu memang dahsyat kalau kita pelajari, dahsyat betul. Makanya mempelajarinya jangan sampai miring-miring ke kiri maupun ke kanan, harus lurus. Fafirru ilallah. Kita kembali menuju dengan segera kepada Allah. Jadi kalau sudah miring-miring itu agak repot membelokkannya. Makanya doa kita ini selalu ihdinas siratal mustaqim. Ya, tunjukkanlah kami ke jalan yang lurus. Nah, sudah ada lurus ya al-Islam itu. Yang dulu pernah saya sampaikan, agama-agama dunia ini sebenarnya awalnya adalah Islam. Artinya monoteisme. Monoteism, menyembah kepada Allah yang tunggal. Tetapi carut marut manusia berinteraksi bertahun-tahun akhirnya bergeser menjadi menyembah berhala, menjadi menyembah manusia. Bahkan manusia dinisbatkan adalah anaknya Allah. Masya Allah. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Astaghfirullahaladzim. Ya, dunia ini pecah, gunung-gunung hancur berantakan. Kalau itu didengarkan benar-benar, namanya sampai Tuhan punya anak. Alhamdulillah hari ini sudah terbuka. Jadi hadirin yang dirahmati Allah, hari ini sudah terbuka. Artinya mukjizat dari Al-Quran tersebar ke seluruh manusia yang mau berpikir.
Sehingga sampai ketua Dewan Gereja Nasional Amerika insya Allah hari ini sudah mu'alaf. Masya Allah, ketua Gereja Nasional Amerika, ketua Dewan Gereja. Ini artinya sesuatu yang dahsyat yang sudah terjadi di dunia ini. Kebenaran melalui mukjizat Al-Quran sudah mulai dibuka kembali oleh Allah. Sehingga orang-orang yang seperti apa, termasuk Donald Trump, bahkan termasuk Kim Jong-un, ya menteri Presiden Korea Utara. Ini kan negara komunis, tapi tiba-tiba di depan menteri-menterinya dia mengatakan negara kita harus ditata ulang, negara kita harus berdasarkan Islam. Saya dengar, Masya Allah, wah ini kan benar-benar halilintar menyambar di siang bolong. Masya Allah. Jadi Kim Jong-un, orang yang tidak tahu hukum Islam, begitu dia pelajari, begitu tertegun, tersentak dan ingin mendirikan negara Islam. Lah sementara kita sendiri yang sudah lama berislam dari kelahirannya, sebelum ada Indonesia kita ini sudah ada kerajaan-kerajaan Islam. Jadi kadang-kadang kalau mahasiswa ditanya sebelum ada Indonesia ini adanya apa sih, pada nggak tahu, bingung. Lah sebelum ada Indonesia ini nggak ada Indonesia, adanya Netherlands, Hindia Belanda. Sebelum Hindia Belanda adanya kerajaan-kerajaan, kesultanan-kesultanan. Sebelum itu ya suku-suku bangsa, suku-suku terasing. Masya Allah. Jadi kalau klaim hak milik, ya ini milik Indonesia segala macam, sekarang ini, dulu-dulu nggak ada begitu-begitu. Makanya konsep Islam tentang hak milik, lillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Tuh. Sungguh milik Allah lah apa-apa yang ada di langit dan apa-apa yang ada di bumi. Coba diurut. Benar, semuanya milik Allah. Kita ini hanya klaim-klaim saja. Nah, oleh karena itu hadirin sekalian yang dirahmati Allah, bagaimana guidance berikutnya adalah ketika kita malam-malam. Jadi kita memang diberikan satu pedoman dengan ayat yang mengatakan wa minal laili fatahajjat bihi nafilatal lak asa ayyab asaka rabbuka maqamam mahmuda. Dan dari sebagian malam itu bersolat tahajudlah kalian sebagai ibadah tambahan. Mudah-mudahan Allah mengangkatmu derajat yang tinggi. Jadi konsep Al-Quran buat kita semuanya sudah selesai. Tinggal kitanya mau apa tidak melaksanakan itu. Jangan berolok-olok, jangan bergontok-gontokan, kita langsung laksanakan. Sebagaimana rumus orang beriman, begitu mendengar perintah maupun keterangan dari Allah dan Rasulnya, maka jawabannya adalah sami'na wa ata'na. Saya dengar dan saya taat. Jangan kemudian kita malah banyak berdiskusi atau bahkan seminar. Jadi nggak jadi dilaksanakan itu. Oleh karena itu, ya kesempatan yang cukup singkat ini mudah-mudahan menambah wacana buat kita di dalam melaksanakan nilai-nilai ibadah yang berilmu. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.